Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, we will continue the practice lessons, which is about telling yourself. Oke, jadi pembelajaran ini tentang menceritakan jati diri. Nah, jadi sebelumnya mungkin tugasnya sudah saya berikan yaitu tentang memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri itu biasanya yang kalian sebutkan pasti nama, alamat, umur, eh, sekolah sebelumnya. Jadi berbeda. Kalau menceritakan jati diri itu informasinya yang pasti lebih spesifik, bisa menceritakan tentang informasi pribadi kita salah satunya, kemudian menceritakan hobi kita, favorite, hal-hal yang kita suka, seperti favorite subject atau favorite food. Kemudian ada tentang menceritakan sedikit tentang family. Jadi fungsinya menceritakan jati diri ini dalam kehidupan sehari-hari pasti akan digunakan, especially in English. You will be asked to introduce yourself and your personal information, your hobby, and the other information. Because this is what you need when you apply a job. For example, when you introduce yourself from people, for example, in the seminar, dan lain-lain. Banyak lagi yang mungkin ini akan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sebelumnya kalian cuma memperkenalkan diri, my name is Sofra Setiawan, I live in Jalan Akamal Kurata, I'm 23 years old, I graduated from University of Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi itu cuma informasi pendek. Sekarang yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana lebih spesifiknya. Apalagi jikalau kalian diminta memperkenalkan diri secara oral atau secara lisan, kalian pasti tidak bisa cuma menyebutkan nama, alamat, pasti harus lebih menarik. Supaya orang kan semakin lebih mengenal kalian. Atau bagi saya ya, mungkin ini memang berlaku. If I don't know someone, if I don't know someone's information like their hobby, their family, a little bit information about their family or their favorite food, I don't get close to them. Jadi kalau menurut saya, kalau kita nggak tahu, cuma kenal nama, itu artinya kita tidak merasa dekat ke dia. Itulah fungsi sosial dari memperkenalkan jati diri ini. Oke, sekarang mulai dari ini saya minta kita tidak ada belajar mengenai tata bahasanya, tapi saya minta kalian meniru. Karena nanti minggu depan insya Allah akan dipraktekkan. Akan praktek memperkenalkan diri, ataupun mungkin bisa jadi juga saya yang sebagai interviewernya atau nanya tentang informasi pribadi kalian, tentang riwayat pendidikan, dan bla bla bla. Oke, sekarang kita mulai dari how to tell about your personal information seperti nama, alamat, umur, where did you study before, nationality kalian atau negara asal kalian. Oke, yang pertama itu nama. Mungkin seperti biasa ya, bisa dipakai my name is ini. My name is atau my name is nama kalian ya. My name is Oka Setiawan, I am Oka Setiawan bisa juga dipakai. Kemudian cobalah kenalkan diri kalian tentang informasi di nama kalian. Nah, seperti yang saya bikin di bawah ini, bisa the name was given by my mom, which means it means loyalty, setia ya. Oke. Kemudian memperkenalkan alamat. I live in the city ya. Jadi kalau in itu city, I live in Duri. Misalnya I live in Jakarta. Kalau untuk nama spesifik, lebih spesifik yaitu alamat rumah kalian itu menggunakan N. I live at Jalan Asrama Cibrata number 28. Seperti itu. Kemudian bisa juga kalian ceritakan lebih spesifik. My home is between Mandiri Bank and Mandau Market misalnya.
pasar mandau gitu ya. Atau kalian bisa memakai it is located nearby jalan kesehatan, right back behind the post office kalau bilang bisa juga. Jadi ceritakan lebih spesifik. Kemudian age, kalau age ini mungkin nggak ada yang lebih spesifik ya. Jadi kalian cuma menyebutkan umur kalian saja, seperti I am 22 years old. Atau bisa juga lah kalian bilang, I'm just turning 23 last month. Kalau kalian bilang, bisa. Atau ini, yang kemudian kalian mengatakan sekolah kalian sebelumnya. Karena kalian sekarang SMA, mungkin kalian, alumni kalian, bisa kalian sebutkan elementary school kalian atau junior high school kalian. I graduated from Mutiara Junior High School in 2020 misalnya. Atau I graduated in 2005, I graduated from elementary school 5 misalnya. Bisa juga. Oh ini misalnya nationality negara ya. Mungkin kalau kalian bertemu orang yang di luar, you need to introduce yourself. You need to tell your nationality. Like I am from Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi diingat ini struktur bahasanya. Jadi nggak ada yang bilang kalau memperkenalkan diri seperti sebelumnya. Ada yang saya lihat orang menyatakan umur tuh my age is. Jadi bukan secara grammar mungkin benar, tapi itu tidak umum digunakan dalam bahasa Inggris. Namanya itu bahasa, bukan bahasa kita, artinya kita mengikuti culture, cara penyampaian mereka. Mereka membilangkan umur itu seperti ini, I am 23 years old. Mereka nggak pernah bilang my age is bla bla bla. Oke. Kemudian telling about hobbies. Nah, ini ada struktur yang biasa dipakai. My hobby is bisa seperti ini. I have some hobbies such as playing archery, riding horse, swimming, because they are recommended sport or sunnah in Islam. Kalian bisa menyebutkan informasi ya mengenai hobi kalian. Jadi tidak menyebutkan, you don't only say playing archery or your hobbies, but you also say the other information about your hobby. Kenapa kalian suka? Why you like those hobbies, for example. Kemudian kalau hobi kalian cuma satu, kalian bisa menggunakan yang bawah ini. My hobby is reading. I love reading novel. I can finish reading 2 or 3 novels every week. I just can feel happy when I finish reading novel. Jadi kalian bisa menceritakan sedikit tentang hobi kalian. Berapa kali kalian lakukan hobi, bisa hobi itu hal yang kalian suka lakukan secara terus-menerus, itu namanya hobi. Kemudian secara the other ways to say your hobby, you can say I'm into reciting Al-Quran. Misalnya saya sangat suka membaca Al-Quran, read Al-Quran every day after maghrib and subuh. Kemudian yang terakhir I am keen. Kita bisa menggunakan ini. I keen of learning English. Saya sangat tertarik berbahasa Inggris. I'm keen ini kalau diartikan saya senang sekali. I'm keen of learning English. I always listen to English talk or podcast in order to improve my English. Begitu. Jadi saya senang sekali belajar bahasa Inggris. Saya selalu mendengarkan pembicaraan bahasa Inggris atau podcast supaya meningkatkan bahasa Inggris saya. Jadi seperti itu. Kemudian favorite thing. You also need to mention your favorite thing seperti mata pelajaran atau food. Jadi, my favorite thing is English. Kalian bisa menyebutkan subjek kalian, nggak harus bahasa Inggris ya. Kalian bisa menyebutkan math, physics, or sociology, geography, economy, atau lain-lain. Dan kasihkan alasan kenapa kalian suka mata pelajaran itu atau informasi lain yang bisa ditambahkan. I think English is so fun because we just can learn English through music and film and blah blah blah. Seperti itu. Kalian juga harus menyebutkan favorite food kalian. My favorite food is fried rice. I think fried rice is just simple food. We just can make it at home like. Seperti itu ya. Kalian kasih alasan kalian. Bisa juga seperti yang saya contohkan ini. I think fried rice made by mama
My mom is the most delicious breakfast I have tasted so far. Jadi kalau bisa menyebutkan favorite food kalian seperti nasi goreng, seperti kalian ngasih pendapat kalau itu makanan yang paling enak yang kalian pernah rasakan. Jadi itu informasi tambahan. Oke, telling about family. Jadi selain personal information, orang mungkin juga merasa tertarik ya mendengarkan. Biasanya kalau kita perkenalan sama orang ataupun baru kenal, pasti orang muncul pertanyaan, kamu paling besar, sama seperti bahasa Inggris kalian. Setidaknya sedikit ada kalau diminta memperkenalkan diri menyebutkan informasi family kalian walaupun tidak begitu spesifik, cuma sebatas cerita. Seperti I'm the youngest child, I have a brother and sister. Jadi saya yang paling kecil, saya punya satu abang dan satu kakak gitu. Bisa juga kalian menyebutkan tentang sedikit cerita tentang saudara kalian. My brother is doing his study in America right now, and my sister works as Arabic teacher at one of the private school in Jakarta. Nah, jadi itu yang saya minta untuk minggu depan kita akan praktek bahasa Inggris langsung melalui Zoom. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.